Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami MPK Asmana di Bisik MPK. Bincang asik bareng MPK. Dengan saya Talita Zahra Maharani Iksan Dan juga saya Muhammad Atif Tamam yang akan memandu jalannya acara kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga puasanya lancar ya. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Fathatul Marah. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Atif, Mbak Talita. Ya, alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nuzulul Quran. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang ingin tahu sebenarnya nih nuzulul Quran itu apa sih Bu? Ya. Nuzulul Quran itu adalah peringatan yang dilaksanakan oleh umat Islam memperingati turunnya Al-Quran, yaitu memperingati wahyu yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana surat atau wahyu yang pertama turun ini turun di Gua Hiro pada saat Nabi Muhammad melaksanakan uzlah ya atau menepi. Nah, adapun Gua Hiro ini letaknya di Jabal Nur, sekitar 5 sampai 6 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi nuzulul Quran itu kayak semacam hari di mana turunnya wahyu pertama, Ibu. Betul. Meningkat pertanyaan yang selanjutnya Bu. Ya. Dari artikel yang sudah kami baca, ini kan dari para ulama berbeda pendapat mengenai kapan nuzulul Quran terjadi. Menurut pendapat Ibu sendiri, waktu yang benar terjadinya nuzulul Quran itu kapan ya Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk nuzul Quran itu sendiri adalah peringatan yang dilaksanakan malam 17 bulan Ramadan. Nah, pada peringatan bulan Ramadan itu, di tanggal 17 itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dari ulama-ulama yang berpendapat tentang nuzul Quran, kita itu mengacu pada satu sejarah yaitu pada tanggal 17 itu. Nah, kemudian pada tahun 17 Ramadan, selain ada nuzul Quran, di tahun selanjutnya itu ada peristiwa yaitu perang Badar, yaitu perang di mana Nabi Muhammad itu memerangi kaum kafir Quraisy. Sehingga pada tahun 17 Ramadan merupakan hari yang diutamakan. Seperti itu, Mbak. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa hanya malam 17 Ramadan saja yang diperingati sebagai hari nuzulul Quran gitu Bu? Sedangkan kan Al-Quran itu kan turun selama 22 tahun, 2 bulan dan juga 22 hari. Kenapa diperingati pada saat tanggal 17 saja ya kan? Kalau kita memperingatinya itu memang tanggal 17. Jadi kalau memperingati nuzul Quran itu kita mengacu ke wahyu pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah wahyu itu turun, kemudian Al-Quran itu turun juga dengan berbagai peristiwa di mana Nabi Muhammad ini misalnya sedang ada permasalahan tertentu, wahyunya turun. Kemudian jadi kayak setiap wahyu itu turunnya itu sesuai dengan kebutuhan. Turunnya itu pada saat permasalahan tertentu. Jadi setelah nuzul Quran itu tanggal 17 di awal surat Al-Alaq itu kemudian turun sampai akhirnya turun sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi setelah nuzul itu penurunan Al-Quran itu melihat permasalahan yang Nabi Muhammad itu hadapi seperti itu. Jadi intinya kenapa diperingatinya itu tanggal 17 karena mengacu ke wahyu pertamanya itu. Iya, wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang turun di tanggal 17 Ramadan. Iya, malam 17 Ramadan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah bisa dijelaskan Bu bagaimana hukumnya memperingati dan cara Rasul mengisi nuzulul Quran? Terima kasih. Untuk hukumnya itu sendiri itu tidak ada aturan khusus ya, aturan secara khusus bagaimana memperingatinya. Tetapi di sini nuzul Quran itu adalah salah satu hari yang utama, di mana kaum muslimin ini memperingati wahyu kalamullah ya, atau kalamullah atau wahyu Allah yang luar biasa, yang mulia, yang diagungkan. Sehingga untuk memperingatinya itu diantaranya adalah dengan kita membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang ada di Al-Quran,
atau bahasanya membumikan Al-Quran seperti itu. Nah, jadi cara untuk nuzul Quran itu sendiri diantaranya itu adalah itu tadi, membumikan Al-Quran, mengamalkan, membaca, dan juga hubungannya dengan Iqra ya, yaitu wahyu yang pertama, yaitu supaya kita membaca. Membaca bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi juga membaca kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan sekitar seperti itu ya. Yang diutamakan membaca Al-Quran, tetapi membaca di sekitar kita itu juga penting seperti itu. Nah, tadi kan kita udah membahaskan pengertian dari malam nuzul Quran dan juga kenapa 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzul Quran. Nah, ini saya ingin bertanya, Bu. Sebenarnya sejarah singkat dari malam nuzul Quran itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk sejarah singkatnya, jadi pada saat malam nuzul itu Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril ya, malaikat Jibril yang membawa wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan Nabi Muhammad ini takut gitu ya, didatangi oleh siapa gitu, karena pada saat itu memang Nabi Muhammad sedang merasa gundah dengan kondisi masyarakat yang ada di Mekah. Nah, kemudian setelah berlanjut, kemudian mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian beliau pulang, kemudian selanjutnya beliau berhalal lagi, kemudian mendapatkan surat Al-Mudzathir ya, beliau juga takut saat itu takut lagi ya, sampai akhirnya beliau berselimut. Nah, di situ tuh perintah di mana awal Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang rasul. Nah, menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab mengatakan, menyampaikan ada 3 periode nuzul Quran ya, 3 periode turunnya Al-Quran, 3 periode turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah periode sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah itu ada periode pertama di mana ayat yang turun itu adalah ayat-ayat Makkiyah, dan di situ isinya adalah tentang memberikan semangat kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah dan juga memberikan semacam apa ya, pendidikan kepribadian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat periode pertama ini ternyata banyak yang merasa bahwa terancam tradisi awal ya, jadi sehingga ada semacam pergolakan, semacam kayak bahasa penolakan dari umat kafir Quraisy seperti itu. Nah, kemudian lanjut periode kedua. Nah, periode kedua ini memuncak perlawanannya dari kaum kafir Quraisy, sehingga dari isi Al-Qur'annya sendiri itu memberikan semangat kepada Nabi Muhammad untuk terus berjuang dalam berdakwah. Kemudian di periode ketiga itu adalah periode puncak kegemilangannya Al-Qur'an ya, di mana Al-Qur'an ini Al-Quran ini ada di situasi yang kondusif, yaitu ketika Nabi sudah dakwah ke Yasrib atau ke Madinah, sehingga di situ disebut juga Madinatul Munawwarah seperti itu. Nah, pada saat di Madinah ini Al-Quran ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ada di Madinah. Di antaranya ada tentang masyarakat, tentang sosial, tentang hukum dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk sejarah mengenai malam nuzul Quran. Menurut pendapat Mufat, apa saja keistimewaan yang dapat kita peroleh dari nuzul Quran? Ya, untuk keistimewaannya itu adalah kita mengamalkan nilai-nilai luhur Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran ya, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sangat lengkap, kitab otentik, kitab yang kalau dibaca di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Sehingga mari kita membaca Al-Quran, mengamalkan, dan juga istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan keistimewaan di malam nuzul Quran ya, Bu. Ya. Nah, menurut Ibu untuk makna dari nuzul Quran sendiri itu apa, Bu? Maknanya itu adalah kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran, mencintai kalamullah, di mana dari kitab ini, dari Al-Quran ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Banyak sekali kita isi dari kandungan Al-Quran yang mendamaikan hati kita, menjadi petunjuk hidup kita. Banyak sekali kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat-umat di zaman dahulu yang memberikan kita pembelajaran berharga, sehingga kalau kita mau melaksanakan suatu hal ya, itu kita bisa mengaca ke sejarah
Sehingga misalnya kalau mau melaksanakan hal yang tidak baik, kita ada contoh siapa di Al-Quran ya, nanti di situ itu oh ya ini orangnya serakah, misalnya korun, maka kalau kita mau berbuat yang tidak baik, kita lihat korun seperti itu kondisinya, sehingga akhirnya dia berakhir menjadi tidak baik, kemudian dilaknat sama Allah dan sebagainya. Jadi sebagai suatu pembelajaran berharga bagi kita semuanya. Bu, apakah ada keterkaitan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar, Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu, perbedaan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Untuk Lailatul Qadar dan nuzulul Quran ya. Kalau nuzulul Quran itu tentang peringatan ya, peringatan malam di mana Al-Quran itu turun, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian untuk Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah itu memberikan banyak sekali rahmat dan juga anugerah yang luar biasa, dan ketika kita mengamalkan ibadah, ya, melaksanakan ibadah di malam itu sama seperti kita itu melaksanakan ibadah 1000 bulan lamanya. Sehingga malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kalau kita bercerita tentang Lailatul Qadar, maka tidak jauh dari yang namanya sahabat Syam'un ya, sahabat Syam'un Al-Ghazi. Sahabat Syam'un Al-Ghazi ini adalah salah satu tokoh, dulu adalah penegak agama Islam, di mana Syam'un ini memiliki kekuatan yang sangat kekar. Kalau di zaman sekarang itu Samson mungkin ya, Yeah. Samson gitu. Jadi beliau ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau memiliki pedang ya, memiliki pedang ini terbuat dari tulang unta. Jadi kalau satu kali tebas ini, kalau seperti ini saja itu musuh-musuhnya langsung pada tumbang seperti itu. Nah, berarti sangat kuat. Bahkan sampai kaum kafir Quraisy itu bahkan kaum kafir saat itu sampai kelimpungan menghadapi seorang tokoh yaitu bernama Syam'un ini. Nah, pada suatu hari Syam'un ini istrinya itu didatangi oleh kaum kafir dan ditanyakan, apa kelemahan suamimu sehingga kami berusaha mencelakai, ternyata kok tidak kalah gitu kan, tetap saja ajak gitu, maksudnya tetap sehat gitu, tidak celaka gitu. Kemudian istrinya akhirnya mencari tahu ya dengan beberapa cara, kemudian beberapa kali gagal sampai akhirnya Syam'un mengatakan bahwa kelemahannya itu ada di rambutnya yang panjang. Nah, kalau rambutku dipotong maka kekuatan saya akan hilang gitu. Nah, sampai suatu malam Syam'un itu kan setelah sholat ya, karena beliau itu setiap hari itu selalu sholat selama puasa itu ya, sampai 1000 bulan itu memang ibadahnya sangat rajin. Kemudian dia dipotong rambutnya oleh istrinya. Nah, betul saja pagi harinya Syam'un ini lemas ya, dan ternyata sudah diikat ya, dan dibawa ke suatu gedung di sana ya, dan dikelilingi oleh kaum kafir, dan di sana Syam'un ini kemudian akan dilukai dan sebagainya. Nah, kemudian karena sudah tidak punya kekuatan, maka Syam'un berdoa dan kemudian malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril menanyakan, Syam'un, apa yang kamu inginkan dari Allah SWT? Apa yang kamu minta kepada Allah gitu? Kemudian Syam'un mengatakan, tolong berikan Allah supaya memberikan kekuatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian akhirnya Syam'un ini dengan pertolongan Allah mendapatkan kekuatannya kembali, dan akhirnya dia berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan ikatannya, dan pada saat itu juga gedungnya runtuh semuanya. Jadi menimpa para kaum kafir saat itu yang membangkang itu, dan juga istrinya juga termasuk ikut meninggal pada saat itu juga. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW menceritakan Syam'un ini kepada para sahabat. Nah, para sahabat ini kemudian sangat terpesona ya, keren sekali ini sahabat Syam'un ini ya kan ya. Iya. Nah, jadi akhirnya menanyakan, nah ini berarti pahalanya itu beliau ini berjuang selama berapa tahun melawan orang-orang yang membangkang seperti itu ya saat itu. Jawaban Rasulullah adalah sekitar 70 tahun. 70 tahun lamanya. Berarti pahalanya berapa? Tanya sahabat. Ya Rasul, pahalanya berapa gitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad sebelum menjawab, kemudian Allah memberikan surat Al-Qadar di mana tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu ceritanya.
Jadi kalau kita mengamalkan amalan di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan manfaatnya sangat banyak, kemudian berkahnya sangat banyak. Kita akan dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi jangan khawatir bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberikan rezeki ya, di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, dan umat-umat sebelumnya itu belum ada. Jadi ini adalah salah satu rezeki kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian dari malam Lailatul Qadar ini ada ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya, di antaranya adalah malamnya itu hening, kemudian suasananya tenang, kemudian tidak dingin tidak panas ya. Pagi harinya juga awannya sangat cantik sekali, awannya sangat bagus, kemudian juga suhu udaranya juga sedang seperti itu. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan berpendapat bahwa misalnya ini pendapat tapi boleh ini kayak tidak istilahnya ya tidak semuanya lah ya, tapi ada beberapa ulama yang berpendapat di antaranya misalnya kalau mulainya hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya itu adalah di malam tanggal 29 misalnya seperti itu. Tapi itu tidak disepakati, maksudnya belum disepakati semuanya, hanya ibaratnya adalah beberapa ya kan ya. Tapi itu sebagai salah satu referensi kita ya, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga kita mendapatkan berkah dan juga semoga puasa kita diterima seperti itu. Tadi kan kita udah bicara tentang perbedaan dari Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah ini apa aja sih Bu amalan-amalan yang dianjurkan ketika malam Nuzulul Quran? Ya. Untuk malam Nuzulul Quran, amalan yang kita laksanakan itu adalah memperbanyak amal kebaikan ya. Itu utama, di antaranya membaca Al-Quran, kemudian bersedekah kepada sesama yang membutuhkan, kemudian istiqomah dalam membaca Al-Quran ya. Mungkin Mas Atif sama Mbak Talita ini sudah banyak jusnya ya. Sudah banyak jus yang dibaca, alhamdulillah ya, bahkan setiap satu hurufnya itu juga berpahala seperti itu. Dan apalagi di bulan Ramadan, ini bulannya penuh rahmat. Jadi apa yang kita laksanakan di bulan ini, apalagi di Nuzul dan juga di Lailatul Qadar, itu memberikan mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi malam Lailatul Qadar seperti itu. Baik Bu, tadi kan sudah dijelaskan apa saja hal-hal yang dianjurkan. Nah sekarang bagaimana cara memperingati malam Nuzulul Quran bagi perempuan yang sedang berhalangan? Ya, bagaimana jika kita berhalangan ya, atau perempuan yang berhalangan, maka jangan khawatir ya, tetap tidak ada halangan ya untuk tetap berbuat baik seperti itu. Jadi yang penting kita tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang, itu kuncinya. Di antaranya adalah kita memperbanyak zikir ya, kemudian kalau kepengen mendapatkan pahala dari Al-Quran, maka kita mendengarkan murotal Al-Quran yang dibaca, kemudian mendengarkan orang yang membaca Al-Quran di sekitar kita, maka itu termasuk amalan yang bisa kita laksanakan. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan yaitu dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara berdoa ya, dengan cara memperbanyak doa-doa yang baik, kemudian beramal yang soleh yang baik ya. Jadi termasuk juga zikir ya, banyak zikirnya, membaca sholawat yang banyak. Nah itu termasuk alternatif kita bagi perempuan yang sedang berhalangan, sehingga tetap mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini mengenai malam Nuzulul Quran. Semoga penjelasan dari Ibu Fat tadi dapat bermanfaat dan juga teman-teman makin semangat untuk berbuat kebaikan dan juga menjalani puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, mungkin untuk episode Bisik MPK kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.